Untuk kesempatan ini kami menyampaikan bahwa untuk jalur pendakian yang akan dibuka adalah 4, yaitu Sembalun, Senaru, Timbanu, dan Naibri. Untuk torean itu kami akan memastikan semoga akhir tahun ini kami sudah bisa menyelesaikan perbaikannya sehingga bisa dinyatakan aman. Jadi mohon maaf untuk jalur torean itu masih ditutup. Jadi ada 3 poin penting tadi. Penambahan kuota, saya ulangi lagi, penambahan kuota 50% untuk non pendakian yang sudah dibuka di 8 destinasi, reaktivasi 5 non pendakian di destinasi yang baru dengan kuota 30%, dan pembukaan jalur pendakian 4 jalur pendakian dengan 30% kuotanya. Kapan dibuka? Saya tunggu komandan saya ini. Mungkin beliau yang akan menyampaikan kapan dibukanya. Karena kenapa seperti itu begini Pak, TNGR memang kalau menurut undang-undang itu di domainnya di kami. Tapi kami sangat sadar kita ini berada di Pulau Lombok, sehingga apapun aktivitas TNGR itu berdampak ke semuanya. Dan ini tentang wisata, komando wisata di NTB itu Pak Kadis Pariwisata. Kami hanya menjadi bagian, dan semoga bagian yang kecil di kami ini itu bisa menjadi booster ekonomi di Provinsi NTB. Kami mempersiapkan dengan Kepala Taman Nasional satu regulatur di Taman Nasional seluruhan di Rinjani, dan kita rencanakan nanti tanggal 22 Agustus pembukaannya, dan akan dimulai di launch-nya nanti di Senaru, pintu Senaru, untuk 4 pintu pendakian yang sudah kita keluarkan CHSE-nya. Mudah-mudahan hadir Bapak Gubernur, sedang kita komunikasikan, dan itu artinya nanti di tanggal 22 Agustus 4 pintu pendakian sudah kita buka, dan evaluasi Pak Kepala Taman Nasional sudah naik ke 50% yang pendakian. Jadi itu rekan-rekan media, Pak Moderator, nggak usah lama-lama preskonnya karena media ini biasanya mau dikejar tayang untuk catat-mencatat. Atur dulu ya, pendakian ya, 4 jalur, 2 days 1 night. Jadi ya almost normal ini. Ya. Senaru Pak, jalurnya memastikan 2 days 1 night-nya, 2 hari 1 malam dengan 30%. 30% itu kuota kita sejak dulu sudah ada, itu 150 di Senaru. Artinya 45 orang. Sembalun itu 45 orang. Aibri 30, dan Timbanu 30. Pertanyaannya, sudah ada SOP-nya? Sudah ada Pak. SOP terdiri dari kuota dan penerapan protokol COVID. Kalau dan CHS-nya sudah ada, memastikan itu di lapangan ditutup itu kami jaga, apalagi kalau dibuka. Saya sangat menyambut dengan baik ya pembukaan dari jalur pendakian yang akan segera diluncurkan oleh Balai TNGR. Ya, mudah-mudahan ini bisa betul-betul menjadi momentum supaya konsentrasi massa ini bisa terpecah, tidak hanya di bukit-bukit di sekitar Gunung Rinjani. Tapi dengan dibukanya jalur ini bisa memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar Gunung Rinjani pada khususnya, dan masyarakat Lombok pada umumnya, untuk bisa lebih merasakan dan menikmati indahnya Gunung Rinjani. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman di industri pariwisata NTB dan juga pemerintah Provinsi NTB menyampaikan terima kasih yang mendalam atas dibukanya Rinjani, baik yang pendakian dan non pendakian. Itu artinya kita sudah memulai untuk menghidupkan kembali mesin pariwisata kita di masa pandemi COVID-19 dan tetap menjaga pelaksanaan pendakian dengan panduan pada
protokol kesehatan COVID yang sudah kita sepakati. Terima kasih semuanya. Selamat untuk Taman Nasional. Baik, kami dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara ya sangat setuju dibuktikan dengan keluarnya rekomendasi dari tim gugus COVID ya, Bupati Lombok Utara telah menyetujui untuk pembukaan di Rinjani melalui jalur Senaru dan Torean. Tapi dalam hal ini mungkin Torean masih dievaluasi terkait dengan adanya eksiden sebelumnya. Rinjani cantik banget, tapi kondisinya berbeda dengan 2 tahun terakhir karena gempa. Jadi ikuti SOP, ikuti arahan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang akan membuka jalur pendakian ke Rinjani. Jadi ini istilahnya mengobati rindu para pendaki berbulan-bulan, hampir setahun, termasuk juga bisa menghidupi masyarakat yang ada di lingkar Rinjani, khususnya para pelaku wisata. Sekali lagi terima kasih atas kebijakan TNGR yang akan membuka jalur pendakian ke Rinjani. Dan bagi teman-teman, bagi para pendaki, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-19, dan jangan buang sampah sembarangan. Tetap mengutamakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Selanjutnya menjaga keselamatan diri dan menjaga kebersihan selama melakukan pendakian, dan mengantisipasi kegiatan pendakian yang dapat menimbulkan kebakaran hutan. Kami sebagai petugas di TNGR lumayan senang dengan pembukaan Rinjani yang kemarin dengan ditutupnya dengan adanya gempa, terus disambung dengan COVID. Tapi kami juga khawatir dengan petugas karena COVID ini menular cukup cepat. Tapi tetap pakai masker, cuci tangan, dan hidup sehat. TNI Polri siap mendukung kegiatan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengumumkan reaktivasi pembukaan pendakian Gunung Rinjani yang sudah lama dinantikan. Saya yakin semua itu terjadi karena doa dan kerja kita bersama, kerja Dinas Pariwisata Provinsi, 3 kabupaten di TNGR yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Semoga dalam pelaksanaan reaktivasi pembukaan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani ini bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menjadi booster ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan bahwa kita masih dalam masa pandemi sesuai dengan program di Provinsi NTB bahwa masa ini adalah menurut tatanan baru. Jadi mungkin semangatnya adalah semangat bersama. Untuk itu kita harus mewujudkan kolaborasi yang nyata dan menjadi momentum mulai sekarang dan ke depan dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani. Rinjani kita.